Halo semua, pernah nggak Anda ngerasa kayaknya wajah lagi mendung banget gitu? Entah pas ngaca atau lihat orang lain, kayaknya ada beban pikiran ya? Nah, itu bisa jadi tanda ada sesuatu yang terpendam. Pas banget nih, sumber kita kali ini, buku Berdamai dengan Emosi oleh Asti Musman, ngebahas ini. Dalam deep dive kita sekarang, yuk kita coba bongkar isi kuncinya, biar Anda lebih siap gitu, menghadapi hidup dengan lebih paham soal emosi Anda sendiri. Iya, betul banget. Dan penting nih dicatat, paham emosi itu bukan berarti kita jadi nggak punya emosi atau harus ngilangin emosi ya. Buku ini lebih ngajak kita untuk menyelaraskan. Jadi gimana kita bisa kenal, oh ini toh yang saya rasain. Terus kenapa ya ini penting? Biar hidupnya lebih enak, lebih seimbang aja. Menarik, menarik. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Emosi itu apa sih sebenarnya? Di buku ini dijelasin kalau emosi itu semacam reaksi mental kita ya, terhadap rangsangan, terus ada perubahan perilaku, sama fisik juga. Dan jenisnya itu banyak banget loh, ada amarah, sedih, takut, sampai rasa seneng, nikmat gitu. Spektrumnya luas. Nah, yang bikin tercengang mungkin dari temuan di buku ini tuh soal ekspresi emosi dasar. Ternyata itu universal loh. Ada penelitiannya Paul Ekman itu ke suku Fore di Papua Nugini. Mereka ini kan relatif terisolasi ya. Tapi ternyata mereka bisa ngenalin ekspresi marah, takut, seneng, sedih dari orang luar suku mereka. Ini nunjukin banget kalau emosi itu mendasar, lintas budaya, bukan sekedar dibentuk sama lingkungan aja gitu. Wah, berarti emang fundamental banget ya buat kita sebagai manusia. Tapi terus apa dong dampaknya kalau emosi negatif, misalnya marah atau sedih gitu, malah kita abaikan atau kita pendem aja? Buku ini ngasih warning lumayan keras loh. Katanya emosi yang nggak diproses itu bisa numpuk, kayak kejebak di badan kita. Dan diam-diam itu bisa ngerusak macam-macam. Keuangan, karir, hubungan juga bisa kena. Iya, dan seringkali cara kita ngerespon malah bikin tambah parah. Ada kan yang modelnya menekan emosi? Kelihatannya sih tenang ya, tapi di dalamnya itu bisa meledak jadi perilaku lain. Kayak makan berlebihan, atau kerja gila-gilaan, kompulsif gitu. Oh gitu ya? Ada juga yang kebalikannya, melampiaskan tapi nggak terkontrol. Nah ini jelas bisa nyakitin orang lain. Terus buat diri sendiri juga nggak bagus, bisa ngefek ke fisik. Misalnya jantung jadi lebih berat kerjanya. Jadi ya, dua-duanya bukan solusi ideal. Nah ini yang bikin saya agak kaget pas baca sumbernya. Kaitan antara emosi yang dipendam sama kesehatan fisik, itu nyata banget ya. Psikosomatis istilahnya. Dan bukan cuma penyakit berat loh. Bahkan kayak masuk angin biasa aja, itu katanya bisa juga dipicu sama kondisi jiwa kita. Di buku ini ada contoh spesifik yang lumayan bikin aha gitu. Namanya sindrom tanggung jawab. Jadi, saking beratnya beban pikiran, itu bisa muncul jadi sakit punggung. Atau pundaknya kaku terus. Kayak badan kita ikut ngomong gitu. Betul, betul. Nah, karena resikonya kayak gitu, mungkin Anda jadi mikir, gimana ya cara tahu kalau saya ada emosi yang kependam? Buku ini ngasih beberapa sinyal sih yang bisa kita perhatiin. Dari sisi emosional dulu ya, mungkin jadi gampang tersinggung banget sama hal kecil, atau moodnya naik turun drastis, nggak jelas, atau ngerasa cemas terus-terusan gitu. Oke. Terus kalau dari fisik? Kalau fisik, bisa jadi sering sakit kepala tapi nggak tahu kenapa. Susah tidur juga bisa. Otot rasanya tegang terus. Atau jantung deg-degan tanpa sebab yang jelas. Itu beberapa contohnya. Iya, kebayang sih. Nah, kalau udah ngerasain sinyal-sinyal itu, ada nggak sih cara praktis gitu dari buku ini buat, ya paling nggak meredakan saat itu juga, biar nggak langsung reaktif gitu? Ada. Satu teknik yang cukup simple tapi katanya efektif itu namanya touch and breathe method. Oh gimana tuh caranya? Gampang kok. Jadi coba deh sentuh area tubuh mana yang lagi ngerasa nggak nyaman. Mungkin ada yang sakit, kebas, atau geter gitu. Udah disentuh, nah sekarang fokusin nafas ke area yang disentuh itu. Benar-benar bayangin nafasnya masuk dan keluar lewat titik itu. Sambil napas gitu, niatin aja dalam hati buat ngelepasin rasa nggak nyamannya. Terus akhiri dengan rasa syukur. Ini kayak bantu riset reaksi otomatis tubuh kita. Oh oke. Menarik juga ya, kayak ngajak ngobrol bagian tubuh yang nggak nyaman itu.
Iya, semacam itu. Selain teknik itu, ada juga tips lain yang sederhana banget, tapi dampaknya bisa gede kalau rutin. Coba deh, tiap hari luangkan waktu sebentar buat nyatet hal-hal yang Anda syukuri. Apa aja, sekecil apapun. Kayak gratitude journal gitu ya? Betul, mungkin kedengarannya klise ya, tapi latihan ini beneran bisa bantu geser fokus pikiran kita loh. Jadi lebih ke arah positif, ngebangun cara pandang yang lebih berdaya. Oke, jadi ada cara instan, ada juga kebiasaan jangka panjangnya ya. Nah, ngomongin jangka panjang, pasti kan butuh ketahanan ya buat ngadepin naik turunnya emosi ini. Buku ini nyebutnya ketangguhan atau resilience. Dijelasinnya sebagai kemampuan kita buat bangkit lagi gitu, adaptasi pas kena stres atau trauma. Tapi ini bukan berarti jadi orang yang kebal atau nggak punya perasaan sama sekali ya. Bukan itu. Justru ini soal adaptasi. Gimana kita bisa lentur gitu. Nancy Davis yang dikutip di buku ini nyebutin beberapa ciri orang yang tangguh. Mereka itu biasanya punya harga diri yang realistis, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, punya selera humor juga, komunikasinya bagus, terus mereka bisa nemuin makna gitu di balik kesulitan. Dan ini nih yang penting, nggak malu atau segan buat cari bantuan kalau emang lagi butuh. Iya juga ya. Dan bagusnya, kualitas-kualitas ini tuh bukan cuma bawaan lahir kok. Ini bisa dilatih, bisa kita kembangin sendiri. Sip. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari deep dive kita kali ini, intinya apa dong? Kayaknya kuncinya itu bukan ngilangin emosi ya, tapi lebih ke belajar berdamai sama emosi kita sendiri, belajar ngenalin sinyal dari pikiran, dari badan, terus milih respon yang lebih sehat gitu ya. Ini proses terus-menerus kayaknya, menuju hidup yang lebih utuh. Tepat sekali. Proses belajar seumur hidup bisa dibilang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat jadi bahan renungan Anda di rumah. Coba deh ingat lagi soal gimana emosi yang terpendam tadi bisa muncul jadi gejala fisik, kayak sindrom tanggung jawab yang bikin sakit punggung itu. Coba sekarang perhatiin sejenak diri Anda. Ada nggak sih area dalam hidup Anda, atau mungkin sinyal fisik tertentu di tubuh Anda saat ini yang rasanya kok kayak lagi ngomong sesuatu, kayak lagi minta perhatian gitu? Kira-kira pesan apa ya yang lagi coba disampaikan sama tubuh Anda itu? Mungkin bisa jadi titik awal buat mulai berdamai. Bagian kedua. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin deket banget sama kita semua. Warisan emosi. Warisan emosi ya, kedengarannya dalam nih ya. Iya, pernah nggak sih Anda merasa kok pola emosi mirip sama orang tua? Nah, sumber kita kali ini, kutipan buku tentang emosi dan kesehatan, itu ngebahas ini. Menarik. Mengambil inspirasi dari Marcus Aurelius juga, dia bilang, kebahagiaan itu tergantung kualitas pikiran kita, jadi misi kita kali ini adalah ngelihat gimana sih emosi warisan ini bisa ngaruh ke fisik, mental Anda, dan gimana cara ngurainya. Oke, siap. Konsep warisan emosi ini, wah bener-bener bikin mikir ya. Sumber ini bilang, mirip kebiasaan makan atau gaya hidup, cara kita ngelola emosi itu bisa diturunkan loh. Oh, jadi kayak semacam pola yang diulang gitu ya? Betul, contoh dongkannya mungkin Anda dari kecil diajarin kalau nunjukin kesal atau marah itu, wah nggak sopan. Jadi udah, dipendem aja. Iya ya. Banyak tuh yang kayak gitu. Ingat gak peribahasa anak polah babak ke prada? Nah, ini kan nunjukin banget ya keyakinan kalau perilaku anak termasuk respons emosinya itu seringkali cerminan orang tua atau pola asuhnya. Benar. Jadi bukan sekedar kebiasaan sepele ya ini. Jauh dari itu kayaknya. Iya, dan yang mungkin cukup mengejutkan dari sumber yang kita bahas ini, warisan emosi ini dampaknya nggak berhenti di perilaku aja loh. Oh ya? Terus kemana lagi? Ada kaitan langsung. Sumber ini nunjukin kaitan langsung antara emosi yang terpendam sama kondisi fisik Anda. Wah, serius ini? Iya. Coba bayangin, perasaan negatif, misalnya kecewa banget yang disimpan bertahun-tahun, atau benci yang nggak selesai-selesai, menurut sumber ini, itu berpotensi jadi kontributor masalah fisik. Masalah fisik kayak gimana tuh? Mulai dari yang mungkin sering dianggap sepele, kayak gangguan pencernaan, sampai ke kondisi yang lebih serius. Astaga. Bahkan disebut contoh spesifik loh, kayak radang sendi atau artritis, itu bisa jadi ada hubungannya sama permusuhan yang dipendam lama. Atau masalah ginjal, katanya bisa terkait sama kekecewaan mendalam. Itu kaitan yang kuat banget ya. Berarti ini bukan cuma soal perasaan di kepala aja dong. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal pikiran,
Sumber ini ngenalin konsep namanya penyakit psikosomatis. Psikosomatis. Sering dengar istilah itu. Maksudnya? Jadi, ini kondisi di mana rasa sakit atau gejala fisik yang Anda alami, akarnya tuh mungkin justru dari kondisi kejiwaan atau emosi yang nggak seimbang. Oh, contohnya gimana tuh? Contoh klasiknya ya, sakit mah. Itu kan seringnya kita pikir karena telat makan atau salah makan ya. Iya, biasanya gitu. Nah, ternyata bisa juga dipicu karena rasa cemas atau takut yang berlangsung terus-menerus. Jadi seolah-olah tubuh kita ngomong lewat gejala fisik itu. Wow, oke. Selain fisik, gimana dampaknya ke jiwa? Kayaknya ini nyambung juga ke cara kita lihat diri sendiri ya? Banget, sangat nyambung. Warisan emosi ini juga ngaruh banget ke kesehatan mental dan, nah ini, harga diri Anda. Harga diri ya? Iya, pikiran negatif yang muter-muter terus di kepala kayak, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Atau rasa lelah yang beda, bukan capek habis kerja fisik, tapi capek batin gitu. Oh, kelelahan emosional itu ya? Betul, itu bisa jadi akarnya dari pola emosi warisan ini. Terus rasa rendah diri, atau mungkin jadi sulit menghadapi masalah secara dewasa, itu semua bisa terkait. Sumber ini bahkan ngasih semacam panduan simple gitu buat Anda bisa coba nilai sendiri tingkat harga diri Anda sekarang. Buat langkah awal kesadaran aja. Oke. Jadi polanya jelas ya. Emosi warisan ini bisa ngaruh ke fisik, terus ke mental juga. Pertanyaannya, apa kita kejebak aja gitu sama warisan ini? Atau ada solusinya? Sumbernya nawarin jalan keluar nggak? Nah, ini kabar baiknya. Ada. Sumber ini nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih lihat jalan menuju pengelolaan yang lebih baik. Gimana tuh caranya? Ada konsep yang menarik banget, namanya zona emosi. Bayangin aja kayak tangga kesadaran gitu. Tangga kesadaran. Ya, dimulai dari zona sabar. Sabar di sini artinya nerima kenyataan, tapi sambil tetap ikhtiar, tetap usaha. Oke, sabar sambil usaha. Terus naik lagi ke zona ikhlas. Nah, ikhlas ini lebih dalam. Udah bisa melepaskan keterikatan sama hasil akhir. Udah usaha maksimal, hasilnya diserahin ke Tuhan. Ikhlas ya, itu level berikutnya. Betul. Terus ada lagi zona syukur. Ini kemampuan untuk bisa bersyukur dalam kondisi apapun, senang maupun susah. Wah, ini udah tinggi nih. Syukur ya, dalam semua kondisi. Iya. Dan puncaknya disebut zona cinta pada Tuhan. Ini kondisi yang digambarkan bisa membebaskan kita dari emosi negatif kayak khawatir, takut, benar-benar lepas gitu. Wah, dalam banget ini. Perpindahan antar zona ini kuncinya ada di kesadaran sama niat yang tulus. Itu intinya. Jadi ini kayak perjalanan ke dalam diri gitu ya, buat ngelepasin beban emosi itu. Ada cara lain yang lebih spesifik mungkin? Ada juga disebutin, misalnya metode kayak terapi memaafkan atau forgiveness therapy. Terapi memaafkan. Iya. Ini bukan sekedar, ya udah lupain aja. Bukan gitu. Tapi ini proses aktif buat melepaskan rasa sakit, dendam, atau kecewa. Baik ke orang lain, atau bahkan ke diri sendiri di masa lalu. Memaafkan diri sendiri juga ya. Penting itu. Tujuannya jelas, mutusin rantai negatif dari warisan emosi tadi, biar nggak terus ngebebanin kita sekarang dan ke depan. Jadi kita ambil lagi kendali atas respons emosi kita. Oke, jadi kalau dirangkum buat Anda yang dengerin nih ya, intinya apa sih? Intinya gini, emosi yang Anda rasain dan cara Anda ngeresponsnya hari ini, itu punya cerita panjang di belakangnya. Seringkali akarnya dari masa lalu, dari pola asuh. Dan cerita ini dampaknya nyata banget ya, ke fisik, mental, bahkan tadi disebut bisa ke berat badan, sama cara kita menilai diri sendiri. Jadi langkah pertamanya ya memahami ini dulu. Betul banget, kesadaran itu kuncinya. Terbaiknya, Anda nggak pasrah nerima aja. Anda punya kekuatan buat ngelola, bahkan ngubah warisan ini. Caranya, lewat kesadaran diri, penerimaan yang tulus atau ikhlas tadi, terus rasa syukur, dan juga teknik konkret kayak memaafkan. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget buat Anda renungin sendiri nanti. Apa tuh? Sumber ini kan ngasih contoh-contoh yang gamblang ya. Kayak tadi, alergi bisa dipicu kondisi emosional. Radang sendi bisa terkait permusuhan. Coba deh Anda pikirin sejenak. Ada nggak sih keluhan fisik yang sering banget muncul atau pola emosi tertentu yang kok kayaknya berulang terus dalam hidup Anda saat ini? Yang mungkin sebenarnya itu adalah pesan dari emosi masa lalu yang belum sepenuhnya Anda sadari, akui, atau terima.
Pesan dari emosi terpendam ya? Bisa jadi. Mungkin tubuh dan pikiran Anda lagi coba ngasih tahu sesuatu yang penting buat Anda perhatiin. Itu mungkin jadi titik awal perubahan. Bagian ketiga. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita bakal bedah materi menarik yang Anda kasih, judulnya Berdamai dengan Emosi sama Soulscape. Jadi misi kita kali ini menyaring intisari paling penting dari sini. Biar Anda bisa lebih paham dan yang penting ngelola emosi negatif yang mungkin ya terasa ngeganggu. Mari kita mulai aja ya. Oke, siap. Materi Anda ini memang ngajak kita buat nggak cuma lihat di permukaan aja, tapi nyelam lebih dalam ke akar masalah emosionalnya. Salah satu sumber tuh nyebutin ada temuan Leslie M. LeCron soal 7 faktor utama kenapa orang sulit ngelola emosi. Yang menarik, akarnya ini sering banget tersembunyi, nggak kita sadari. Bisa jadi misalnya konflik batin yang dipendam lama, atau motivasi bawah sadar mungkin buat cari perhatian gitu. Atau ini yang sering, pengalaman masa lalu yang traumatis. Kayak kasus John itu ya, yang jadi gagap gara-gara trauma masa kecil. Lihat anjingnya mati pas kebakaran. Oh, iya, saya ingat contoh itu. Mengerikan ya dampaknya. Banget. Bahkan sugesti negatif yang diulang-ulang kayak, kamu itu bodoh. Itu bisa nancep kuat banget. Terus ada juga konsep unik, namanya bahasa organ. Bahasa organ? Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak ungkapan kiasan kita soal perasaan. Misalnya, aduh, masalah ini bikin kepala saya pecah. Nah, itu bisa diartiin harfiah sama pikiran bawah sadar. Dan ujung-ujungnya bisa memicu gejala fisik beneran. Mual, pusing, gitu. Wah. Ini penting banget berarti ya. Peran pikiran bawah sadar ini sentral sekali dong. Kayak analogi gunung es itu ya. Kesadaran kita cuma pucuknya aja yang kelihatan. Betul. Nah, bagian gedenya yang di bawah air itu dia pikiran bawah sadar. Kalau kata Freud, it gitu ya. Tempat nyimpen semua memori, insting, kesan masa lalu, apalagi pas kecil. Persis. Dan sifatnya juga unik ya. Dia kerja otomatis, ngontrol fungsi tubuh, terus agak polos gitu ya, kayak anak kecil, ngertiin kata-kata secara harfiah. Tapi tujuannya sebenarnya baik buat ngelindungin kita. Cuma kadang caranya ya itu tadi, bisa kurang pas gitu ya, karena program lama. Nah, itu dia kuncinya. Sifat literal sama protektifnya itu. Pikiran bawah sadar kan nggak kayak pikiran sadar yang analisis dulu. Dia terima aja informasi, apalagi kalau ada emosi kuat atau diulang-ulang, dianggap bener aja. Pantesan sugesti negatif bisa ngerusak banget ya. Iya, dan itu juga kenapa bahasa organ tadi bisa jadi nyata secara fisik. Tapi bagusnya nih, karena sifatnya gitu, dia juga bisa nerima instruksi baru. Materi Anda ini nunjukin kalau kita bisa kok interaksi sama dia. Nggak harus psikoanalisis rumit, bisa lewat analisis diri, atau pakai teknik tertentu. Kedengerannya agak gimana gitu ya, tapi masuk akal sih. Caranya gimana? Ada metode spesifik yang dibahas di sini? Ada. Salah satu yang cukup praktis dan dibahas lumayan detail itu metode Sedona. Ini pendekatannya simple tapi menurut saya elegan. Cuma pakai 3 pertanyaan kunci. Tujuannya buat bantu kita ngelepasin emosi negatif secara sadar. Langsung ke intinya. Cuma 3 pertanyaan? Serius? Sesimpel itu bisa efektif gitu buat emosi yang mungkin udah lama dipendem. Penasaran saya? Justru simpelnya ini kekuatannya loh. Gini cara kerjanya. Pertama, coba hadirkan dulu emosi yang mau dilepas. Misalnya rasa cemas ya. Terus tanya ke diri sendiri. Bisa nggak sih saya ngelepasin rasa cemas ini? Jawab aja jujur, ya atau enggak. Apapun jawabannya, nggak masalah. Lanjut aja. Oke, terus? Pertanyaan kedua, mau nggak saya ngelepasin perasaan ini? Nah, di sini soal kemauan. Kalau ragu atau jawab enggak, ada pertanyaan bantuannya. Saya lebih milih nahan perasaan ini atau lebih milih bebas dari perasaan ini? Biasanya ini bantu buat geser sudut pandang, jadi lebih mau ngelepas. Oke. Pertanyaan jebakan yang bagus ya. Hehe, bisa dibilang gitu. Terakhir, pertanyaan ketiga, kapan? Dan dorongannya adalah jawab sekarang. Sekarang, langsung gitu ya? Iya, inti prosesnya itu. Kita izinkan dulu emosi itu ada, nggak dilawan. Sadari aja. Terus, secara sadar kita memutuskan buat ngelepasin. Ini beda banget sama nahan emosi. Kalau nahan terus-terusan kan bisa jadi psikosomatis ya, sakit fisik gara-gara pikiran. Oh, jadi penyakit fisik yang muncul karena stres mental itu ya? Betul.
Dan ini juga beda sama sekedar katarsis atau ngeluapin emosi sesaat. Itu kan seringnya cuma lega sebentar, tapi akarnya nggak selesai. Jadi kuncinya di mengizinkan terus memutuskan lepas ya. Bukan diteken, bukan juga cuma diluapin. Mulai kebayang nih. Kayak negosiasi sama bagian diri kita yang selama ini otomatis jalan sendiri gitu ya. Tepat. Materi Anda juga sempat nyebut sekilas soal teknik lain kayak inner child therapy dari Irma Rahayu. Kayaknya tujuannya mirip-mirip juga ya buat nyembuhin luka emosi masa lalu yang kesimpan di bawah sadar itu, biar lega dan utuh lagi. Iya, benang merahnya sama. Terus disebut juga peran doa sama sugesti positif, otosugesti sebagai alat bantu. Betul sekali. Semua pendekatan ini, walau caranya beda-beda, intinya sama kok, yaitu menyadari kalau banyak beban emosi kita itu asalnya dari lapisan bawah sadar. Entah rekaman masa lalu, keyakinan keliru, konflik internal. Dan yang penting, kita bisa kok ngelakuin sesuatu buat ngelepasin itu. Jadi, kalau kita rangkum ya, inti utamanya, kesulitan emosi Anda itu sering akarnya dalam, di pikiran bawah sadar. Tapi kabar baiknya, lapisan ini bisa diajak ngobrol, bisa diarahin sama kemauan sadar Anda. Teknik kayak pertanyaan Sedona tadi, itu ngasih jembatan praktis untuk mulai proses pelepasan ini. Jadi, Anda bisa lebih pegang kendali atas emosi Anda. Pakai alat yang ada ya. Menarik banget. Nah, dengerin penjelasan tadi soal cara kerja pikiran bawah sadar yang literal tapi bisa diajak kerja sama. Ini sama teknik buat ngobrol sama dia. Ini ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau ternyata pikiran bawah sadar Anda itu bisa diajak bicara dan negosiasi buat ngelepasin beban emosi lama, kira-kira potensi perubahan positif apa aja sih yang bisa Anda buka dalam hidup Anda? Mungkin bisa dimulai dari hari ini. Semoga deep dive kita kali ini ngasih manfaat ya buat Anda. Sampai jumpa! Bagian keempat. Selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan menggali satu konsep yang cukup menarik nih dari sumber yang Anda bagikan. Hipnosis diri sendiri atau self-hypnosis. Betul. Katanya sih ini bisa jadi alat untuk penyembuhan dan pemberdayaan diri ya. Malah ada kutipan Pythagoras segala soal pentingnya jiwa raga dalam penyembuhan. Iya. Jadi misi kita sekarang ini kita coba bongkar bareng ya, apa sih sebenarnya inti dari hipnosis diri ini berdasarkan materi yang ada, gimana cara kerjanya, terus manfaat apa aja yang mungkin bisa Anda ambil gitu. Oke. Mari kita mulai deh. Nah, di bacaan ini dijelasin kalau hipnosis itu ternyata bukan tidur ya, tapi lebih ke kondisi fokus yang dalam, tenang, rileks, gitu bukan? Tepat sekali. Secara teknis, materi AD itu menggambarkannya sebagai momen ketika faktor kritis pikiran sadar kita tuh agak disingkirkan sebentar. Jadi sugesti lebih gampang masuk. Oh. Dan yang menarik nih dari materi ini, kondisi kayak gini tuh ternyata sering banget kita alami loh, tanpa sadar malah. Wah, serius? Jadi bukan sesuatu yang aneh atau gimana gitu ya? Kayak pas lagi ngelamun gitu? Nah, itu dia. Atau pas lagi asyik banget baca buku, atau kerja sampai lupa waktu, lupa sekitar. Itu kan? Iya, pernah tuh. Atau pas nyetir di rute yang udah biasa banget, kadang suka nggak sadar udah sampai aja. Persis. Bahkan pas ketawa sendiri ngingat kejadian lucu. Catatan Anda nyebutnya itu hipnosis spontan. Jadi ya sebenarnya kita udah akrab lah sama kondisi ini. Oke. Jadi ini kondisi pikiran alami aja ya yang ternyata bisa kita manfaatkan secara sadar. Betul. Manfaat utamanya kalau menurut teks ini ya, itu buat mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Pakai apa? Pakai sugesti positif yang kita buat sendiri. Namanya otosugesti. Otosugesti. Contohnya gimana tuh penggunanya? Di materi itu disebutin beberapa contoh praktis sih. Apa aja tuh? Misalnya buat ningkatin konsentrasi pas lagi belajar atau butuh fokus kerja gitu. Oke, itu berguna banget tuh. Atau buat yang susah tidur, insomnia, bisa dicoba buat bantu rileks. Atau sekedar ya cari tenang di tengah kesibukan lah. Menarik. Ada lagi? Disebutin juga soal ngubah kebiasaan ya. Wah, ini nih. Mungkin bisa buat ngatasin prokrastinasi. Atau mungkin berhenti merokok gitu. Nah, poin bagus itu. Materi ini memang menyinggung potensinya ke arah sana. Mengubah kebiasaan yang mungkin kurang baik. Oke. Termasuk juga buat ngurangin pikiran negatif,
terus diganti sama keyakinan yang lebih positif. Misalnya nanam sugesti kayak, saya yakin bisa, saya tenang menghadapi ini. Jadi kayak reprogramming pikiran gitu ya? Semacam itu. Bahkan disebut juga kemungkinan buat ngurangin rasa nggak nyaman fisik yang ringan. Sakit kepala misalnya, yang mungkin munculnya ya dari sugesti negatif kita sendiri. Wah, kompleks juga ya ternyata. Terus, gimana caranya kalau kita mau coba sendiri? Materi Anda ngasih panduan nggak? Ada beberapa metode disebutin, tapi intinya sih mirip-mirip aja langkahnya. Gimana tuh garis besarnya? Oke, jadi gini langkah intinya. Pertama, cari tempat yang tenang dulu, sama posisi yang nyaman. Mau duduk atau tiduran, bebas. Oke, tempat tenang, posisi nyaman. Lalu, Kedua, alihkan fokus. Bisa lihat satu titik, ujung jari misalnya, atau ya paling gampang, fokus aja ke napas. Rasain keluar masuknya napas. fokus ke napas, oke? Ketiga, ini penting, relaksasi otot. Secara sadar, lemesin otot-otot tubuh. Biasanya dari kaki, terus naik pelan-pelan ke atas, sampai kepala. Rasain bener-bener rileks. Relaksasi bertahap ya. Sip. Nah, pas sudah rileks gitu, baru langkah keempat, masukkan sugesti. Kalimat positif, spesifik, tentang hasil yang Anda mau. Ulangi beberapa kali dalam hati. Contoh sugestinya gimana tadi? Misalnya, kalau mau fokus, bisa bilang, pikiran saya jernih dan fokus sekarang. Atau kalau mau tenang, saya memilih merasa tenang dan percaya diri. Gitu. Oke, kebayang. Nah, soal sugesti ini nih, ada tips khusus nggak dari materi Anda? Biar lebih, lebih efektif gitu, lebih nendang. Beberapa poin penting yang ditekankan di situ. Pertama, pakai kalimat positif. Hindari kata tidak atau jangan. Jadi bukan saya tidak akan gugup, tapi saya merasa tenang dan siap. Oke, positif. Terus? Ulangi beberapa kali, biar meresap. Lalu fokus ke hasil akhir yang Anda inginkan itu. Kalau bisa, sambil dibayangin atau dirasain sensasinya seolah udah tercapai. Oh, pakai visualisasi atau emosi gitu ya? Iya, bisa bantu banget itu. Terus sarannya sih jangan terlalu banyak sugesti berbeda dalam satu sesi. Pilih 1 atau 2 fokus utama aja dulu. Oke, masuk akal. Satu lagi nih, yang penting. Ini aman nggak sih dilakukan sendiri? Sumber Anda nyinggung soal keamanan. Ya, itu juga dibahas. Materi ini menegaskan kalau self-hypnosis itu pada dasarnya aman. Kenapa? Karena Anda yang pegang kendali penuh, Anda bisa bangun atau keluar dari kondisi itu kapan aja Anda mau. Oh, jadi kita tetap sadar dan bisa stop kapan aja ya? Betul. Beda ceritanya kalau dihipnosis sama orang lain. Ya, nah itu keahlian si praktisinya jadi penting. Tapi kalau buat diri sendiri, kendali ada di Anda. Oke, paham. Jadi, kalau disimpulkan dari materi Anda ini, hipnosis diri itu semacam teknik ya? Teknik buat melatih fokus dan relaksasi, Iya, supaya kita bisa komunikasi lebih efektif gitu ya, ke pikiran bawah sadar kita, terus ngasih arahan yang positif. bener sekali. Anggap aja ini kayak alat mental gitu. Alat yang bisa Anda asah, Anda latih, terus Anda gunakan secara sadar buat pengembangan diri. Pengembangan diri, entah itu buat naikin fokus, ngelola stres, Betul. atau ya itu tadi, mengubah pola pikir atau kebiasaan tertentu yang mungkin ingin Anda ubah. Oke, jadi ini bisa jadi cara praktis ya yang bisa kita jajal buat tantangan sehari-hari. Langsung dari pemahaman materi yang Anda kumpulkan ini. Iya betul, nggak sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini sebentar. Materi ini kan banyak bahas hipnosis diri buat memperbaiki sesuatu ya. Ya, kayak perbaiki kebiasaan, pikiran negatif, rasa sakit. Nah, tapi coba pikirkan gini. Gimana kalau kondisi fokus yang dalam tadi, yang sama persis, Anda arahkan bukan cuma buat perbaikan, tapi juga buat eksplorasi. Oh, eksplorasi. Maksudnya? Ya, mungkin buat gali kreativitas yang belum keluar, atau buat mempertajam intuisi, atau siapa tahu mengakses potensi lain dalam diri Anda yang selama ini belum banyak disentuh gitu. Wah, menarik tuh. Jadi nggak cuma buat fixing, tapi juga buat exploring ya? Bisa jadi kan? Ya, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut aja. Bagian kelima. Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau menyelami materi soal berdamai dengan emosi. Iya, fokusnya menarik nih. Bagaimana kita bisa semacam menyembuhkan diri sendiri gitu ya? Dan juga ini yang menurut saya unik, mengubah cara kita lihat kesulitan hidup. Betul.
Jadi misi kita bareng-bareng ini kan mau coba ekstrak langkah-langkah praktisnya yang bisa langsung Anda coba terapkan nanti. Siap. Kita sering banget ya dengar ungkapan kenali dirimu. Tapi materi yang kita pegang ini ngingetin kalau itu tuh bukan cuma ya sekedar tahu. Butuh usaha ya? Iya, butuh usaha nyata. Nggak bisa instan gitu aja ngubah kebiasaan atau sikap yang udah mungkin nempel lama. Bener banget. Kuncinya itu ya keberanian buat mulai aja dulu. Walaupun mungkin rasanya kecil banget langkah awalnya. Nah, ini nyambung sama peringatan penting juga kan di sumbernya, soal ekspektasi. Iya, betul. Jangan harap kesembuhan emosional itu kayak sulap simsalabim. Apalagi kalau lukanya dalam. Seringnya kita pengen cepet beres gitu ya. Nah, itu dia. Pengennya semua langsung selesai sekarang juga. Padahal sarannya justru coba latih otot penyembuhan ini ke hal-hal yang lebih ringan dulu. Oh, jadi kayak pemanasan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Keberhasilan kecil ngadepin masalah ringan itu loh yang nanti ngebangun keyakinan diri kita. Fondasinya di situ. Oke. Mari kita bedah nih. Jadi langkah awal yang ditekankan itu soal komitmen ya? Iya, komitmen buat secara sadar mau ngembangin pikiran positif. Terus mendisiplinkannya juga. Disiplin ini penting banget kayaknya. Termasuk soal waktu latihannya ya? Penting buat ngatur waktu khusus. Walaupun sebentar aja tiap minggu, tapi rutin. Biar jadi pola, jadi kebiasaan baru. Oke. Nah, ada satu ide yang menurut saya powerful banget di sini. Soal mengubah cara pandang terhadap masalah. Yang reframe itu ya? Iya. Gimana kalau kita nggak lihat itu sebagai masalah, tapi sebagai tantangan? Jadi bukan kayak tembok gitu ya, tapi lebih kayak teka-teki. Persis, teka-teki yang nantang kita buat mikir. Bahkan kalau kita mundur sedikit, itu bukan gagal, tapi kesempatan coba cara lain. Ini bukan cuma main kata-kata loh ya. Ini soal agency. Kita ambil alih lagi narasinya. Setuju. Ada contoh bagus juga kan soal lingkaran setan itu? Oh iya, yang ilustrasi itu. Misalnya Anda dapat penolakan kerja lagi, terus pikiran otomatisnya muncul. Wah, kayaknya saya nggak bakal dapat kerja nih, gitu ya? Bisa jadi, terus mulai kerasa nggak enak badan. Sensasi fisiknya muncul. Abis itu perilakunya. Jadi lesu, males nyari lagi. Kesimpulan pahit, saya emang nggak berguna. Nah, lingkaran ini, pikiran, sensasi, perilaku, perasaan itu saling ngunci. Negatif semua. Waduh, itu kayak jebakan yang kuat banget ya kedengerannya. Terus, gimana cara mutusin rantai itu? Apa kata sumbernya? Ada pendekatan yang cukup sistematis sih. Langkah pertama, definisikan masalahnya dengan tepat. Oke, definisikan. Maksudnya gimana tuh? Ya dibedah dulu. Penyebabnya apa, dampaknya apa. Dibikin spesifik. Bukan cuma saya orangnya malas. Tapi mungkin saya kok susah ya mulai olahraga rutin. Oke. Lebih ke perilakunya ya? Betul. Dan pastiin itu masalah Anda, bukan pengen ngubah orang lain. Terus, satu-satu aja. Jangan langsung semua diberesin. Oke, masalahnya udah jelas, udah spesifik. Terus? Langkah kedua, ini seru. Sumbang saran atau brainstorming. Tulis aja semua ide solusi yang kepikiran, jangan disensor dulu. Sekonyol apapun idenya gitu ya? Iya, nggak peduli praktis atau enggak di awal. Tujuannya biar kreativitasnya keluar dulu semua. Nah, baru habis itu, langkah ketiga, pilih satu solusi. Di sini baru mulai ditimbang-timbang ya? Betul. Untuk ruginya apa? Mana yang paling mungkin dicoba sekarang? Pilih satu aja dulu. Oke, udah milih nih solusi yang paling oke. Terus, bagian pentingnya? Ya, laksanakan solusinya. Dipikirin cara nerapinnya gimana. Terus ya, lakuin aja. Jangan takut gagal. Justru kalau nggak nyoba nggak dapat data ya buat belajar. Nah, itu dia. Tanpa nyoba, ya mana tahu berhasil atau enggak. Terakhir, siklusnya ditutup dengan apa? Langkah kelima, evaluasi hasilnya. Gimana tadi? Berhasil? Kalau iya, wah kasih selamat dong buat diri sendiri. Self-reward kecil gitu ya? Penting itu. Kalau belum berhasil, jangan nyerah. Balik lagi ke langkah 3, coba solusi lain. Kalau masih belum juga? Mungkin perlu lihat lagi definisi masalah di awal. Udah bener belum? Atau ya nggak ada salahnya juga tanya pendapat orang lain. Temen, atau mungkin ahli. Oke, ini kerangka kerjanya jelas banget, tapi kan realitanya kadang nggak mulus ya. Gimana kalau udah merasa baikan, masalahnya nongol lagi? Apa kata sumbernya soal setback atau kekambuhan ini? Nah, ini penting. Kekambuhan itu dianggap wajar banget dalam proses ini, normal. Normal ya? Bukan berarti kita gagal total gitu? Sama sekali bukan. Penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin kita lagi lengah,
Atau ada pemicu lama yang nongol lagi? Atau malah kita cemas gara-gara takut cemas lagi? Tapi ada sisi positifnya juga kan dari kekambuhan ini, kalau nggak salah. Justru itu, sumber ini ngelihatnya sebagai kesempatan emas loh. Buat apa tuh? Buat ngelatih lagi skill yang udah dipelajari, buat nguji ketahanan diri, buat bangun kepercayaan diri yang lebih kokoh lagi, bahkan mungkin nemu strategi baru. Jadi kita nggak balik ke titik nol ya sebenarnya. Nggak pernah. Itu yang perlu diingat. Kayak main ular tangga itu ya analoginya. Persis. Kadang kita naik tangga, kadang diam sebentar, kadang turun kena ular. Tapi kita nggak pernah balik lagi ke kotak start paling awal. Selalu ada tangga lain di deket situ buat naik lagi ya? Betul. Dan penting juga buat nerima kalau kecepatan tiap orang beda-beda. Jangan banding-bandingin progres kita sama orang lain. Bikin stres sendiri nanti. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari deep dive kita soal berdamai dengan emosi ini. Intinya ini proses aktif ya, bukan sesuatu yang pasif terjadi gitu aja. Butuh kesadaran diri, kemauan buat mulai walau dari yang kecil, melatih pikiran positif juga. Terus, punya pendekatan yang terstruktur buat mecahin tantangan, kayak langkah-langkah tadi. Dan yang nggak kalah penting, Menerima kalau kadang ada kemunduran ya. Naik turun tuh bagian dari perjalanannya. iya, kayak ular tangga tadi. Yang penting terus gerak maju aja, sekecil apapun langkahnya. Prosesnya personal banget soalnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu kutipan dari Gertrude Stein yang dikutip di sumber ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Gimana tuh bunyinya? Tidak ada jawaban, tidak akan pernah ada suatu jawaban. Itulah jawabannya. Dalam juga ya. Iya, mungkin penerimaan terhadap ketidakpastian ini justru itu sendiri bagian dari kedamaian emosional yang kita cari, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.